Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke dalam vektor dalam sistem koordinat, di mana kita akan bahas dulu pada vektor pada bidang ya, di mana bidang itu kita akan berbicara di bidang 2 dimensi atau R2 yang letaknya berada pada sumbu koordinat yang memiliki dua sumbu, jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang misalkan kita punya vektor V yang arah dan besarnya seperti ini. Kemudian di sini dari sumbu X dan sumbu Y kita dapatkan titik, maka titik koordinat dari vektor V itu kita namakan sebagai V1 untuk sumbu X-nya dan V2 untuk sumbu Y-nya. Ya, jadi kita tetap menuliskan dalam pasangan berurutan seperti X, Y. Jadi kita akan tuliskan bahwa vektor V itu merupakan vektor V1, V2. Nah, berkaitan dengan penjumlahan dua vektor pada bidang itu seperti berikut. Jadi misalkan ada dua vektor V dan W. Jadi untuk mencari penjumlahannya itu sama dengan yang ada pada bidang satu dimensi ya. Ini pada vektor W, di ujung vektor W kita menggambarkan vektor V. Jadi vektor V ini, yang ini ya. Nah, lalu kita menarik garis dari ujung titik awal vektor W ke titik akhir vektor V. Jadi vektor V kita yang sekarang yang ini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan vektor V tambah W, di mana titik koordinatnya itu adalah V1 tambah W1, V2 tambah W2. Di sini W2 ya. Nah, atau bisa juga kita mulai dari vektor V dulu. Jadi dari vektor V, di titik ujung vektor V kita menarik garis titik awal ke titik akhir vektor W, sehingga vektor V tambah W-nya itu adalah yang ini juga sama ya. Jadi V tambah W sama dengan W tambah V, di mana titik koordinatnya adalah V1 tambah W1, V2 ditambah W2. Nah, ini juga berlaku untuk penjumlahan selisih atau penjumlahan negatif dari vektor W ya. Nah, jadi kalau misalkan V ditambah dengan negatif vektor W, maka kita bisa merubahnya menjadi, atau V dikurang W kita bisa merubahnya menjadi V ditambah negatif W, di mana tambah tadi sifatnya seperti ini, jadi V tambah minus W1, V2 tambah minus W2. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa V kurang W, vektor V dikurang W itu sama dengan V1 kurang W1 dan V2 kurang W2. Nah, kemudian berkaitan dengan perkalian vektor pada skalar K, itu tergantung dari skalarnya. Ketika skalarnya misalkan positif, maka dia akan bertambah panjangnya sebanyak K dan arahnya sama dengan vektor V itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini kita di sini bertambah sebanyak 3 kali vektor V, maka panjang vektor yang bergaris merah ini itu adalah sebanyak 3K, atau secara umum kita katakan K dikali V1, K kali V2. Itu berkaitan dengan vektor pada bidang. Ya, jadi untuk norma vektor pada bidang yang ada itu kita sebut dengan norma atau norm dengan simbolnya seperti ini ya. Jadi seperti determinan ya, tapi dia punya dua garis seperti ini. Jadi ini adalah sumbu norm atau norma dari vektor V, di mana rumusnya adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, ini kita dapatkan dari kondisi sebagai berikut. Jadi misalkan kita punya vektor V, yang mana vektor V itu punya titik koordinat V1, V2, maka untuk mencari panjang V ini bisa kita gunakan aturan Pitagoras. Ini ya, jadi panjang ini adalah V1 dan panjang dari yang ini adalah V2, sehingga ini adalah V kuadrat
sama dengan V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Sehingga kalau kita tuliskan V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Atau bisa kita ubah penulisannya menjadi norm V itu sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kemudian adapun sifat-sifat vektor pada bidang itu di sini kita lihat ada 8. Yang pertama ada sifat komutatif ya. Kemudian ada sifat asosiatif. Lalu ada sifat identitas penjumlahan di mana identitas penjumlahan vektor suatu vektor itu adalah vektor 0 ya. Kemudian ada inverse penjumlahan di mana kita menjumlahkan vektor dengan inversenya maka akan menghasilkan vektor identitas. Kemudian yang kelima adalah distribusi terhadap skalar. Jadi ketika dua buah vektor kita jumlahkan dan kita kalikan dengan skalar, maka hasilnya adalah jumlah dari masing-masing vektor yang dikalikan dengan skalar. Begitupun juga dengan distribusi perkalian terhadap dua skalar. Tadi ini di sini dua vektor, sekarang kita punya dua skalar. Jadi K tambah L lalu dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah perkalian dari masing-masing skalar lalu kita jumlahkan ya. Kemudian ada sifat yang ketujuh, asosiatif terhadap perkalian dua skalar. Yang tadi ada penjumlahan, sekarang kita punya perkalian ya. Sifatnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah perkalian dengan skalar 1. Ketika suatu skalar yang bernilai 1 dikalikan dengan vektor apapun itu, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Lalu kita masuk kepada vektor pada ruang. Setelah kita bahas vektor pada bidang, sekarang kita bahas vektor pada ruang yang vektor itu digambarkan pada sumbu koordinat yang memiliki 3 sumbu X, Y, dan Z. Jadi misalnya kita punya vektor V, di mana vektor V ini letaknya itu berada pada titik V1, V2, V3. Ya, jadi titiknya itu berada pada titik V1, di mana V1-nya itu adalah V1,0,0 ya, karena berada pada sumbu X. Kemudian yang titik ini adalah V2 atau secara koordinat kita menuliskannya menjadi 0,V2,0. Lalu titik yang ini itu adalah V3 atau secara titik koordinatnya kita tulis menjadi 0,0,V3. Nah, untuk penulisannya ya sama, jadi V1, V2, V3. Jadi ini menandakan bahwa kita berbicara pada ruang dimensi 3 karena memiliki 3 unsur ya. Nah, ketika kita mempunyai dua vektor V dan W misalkan, maka dua vektor V dan W ini dikatakan sama ketika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3, atau unsur-unsur yang bersesuaiannya sama besar. Kemudian untuk penjumlahannya, maka dua buah vektor itu unsur-unsur yang bersesuaiannya kita jumlahkan ya, seperti pada vektor yang terletak pada bidang. Dan begitupun dengan perkalian vektor dengan satu skalar, maka sifatnya seperti ini. Kemudian adapun norma atau panjang vektor pada bidang atau yang berdimensi 3 itu mirip dengan vektor pada dimensi 2, tetapi karena kita di dimensi 3 memiliki 3 unsur, maka unsur yang kita jumlahkan itu ada 3, jadi V1 kuadrat, V2 kuadrat, dan V3 kuadrat. Nah, ini diperoleh dengan cara menggunakan aturan Pitagoras juga sama ya. Jadi dari V ini, panjang V ini, kita gunakan rumus Pitagoras. Jadi ada segitiga ini ya. Jadi kita jumlahkan, kita dapatkan panjang V ini dengan menjumlahkan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, di mana yang ini merupakan tinggi atau V3 kuadrat, sedangkan yang ini adalah
kita gunakan juga rumus Pythagoras, yang mana rumus panjang dari sisi miring ini kita dapatkan dari panjangnya ini, di mana panjangnya ini adalah V2 kuadrat ditambah dengan panjangnya ini. Nah, ini adalah panjang dari V1 kuadrat. Nah, jadi secara keseluruhan kita jumlahkan ini, yaitu akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, kemudian kita tambahkan lagi dengan V3 kuadrat, sehingga rumusnya seperti ini ya.